Selamat siang, perkenalkan nama saya Mario Sernalis Vogue, NIM 19621210091. Berikut saya akan mempresentasikan tugas 2 dari mata kuliah apresiasi arsitektur, yaitu kami mendapat arsitektur klasik. Jadi di sini saya mengambil objeknya yaitu Strasbourg Cathedral. Deskripsi objek, jadi katedral ini berada di Prancis, tepatnya di Strasbourg, Alsace di Paris, Prancis. Arsiteknya karena proyek atau bangunan ini merupakan satu proyek yang panjang, jadi ada tiga turunan. Dari yang pertama adalah arsiteknya Erwin von Steinbach, yang kedua Johannes von Steinbach, yang ketiga Gerlach von Steinbach. Pemiliknya itu karena ini merupakan bangunan gereja, jadi dimiliki oleh Gereja Katolik Roma. Fungsinya sebagai katedral gereja Katolik atau sebagai tempat perayaan misa untuk orang atau perayaan Ekaristi untuk orang-orang beragama Katolik. Jadi yang saya ambil kali ini yaitu mengapresiasi terhadap makna arsitektur pada bangunan. Jadi sedikit tentang Strasbourg Cathedral. Merupakan sebuah katedral Katolik di Strasbourg, Alsace, Prancis, yang bergaya arsitektur Romawi, tetapi secara luas dianggap sebagai salah satu contoh terbaik dari arsitektur klasik. Arsitektur Erwin von Steinbach memberikan kontribusi penting dengan mengambil alih putranya Johannes von Steinbach dan cucunya Gerlach von Steinbach sebagai kepala arsitek dari tahun 1277 hingga kematiannya pada 1318. Dikatakan telah selesai. Rencana Steinbach untuk menyelesaikan katedral tidak dikejar oleh master builders yang mengikuti mereka, dan bukannya dua menara yang semula dimaksudkan, satu dengan mahkota segi 8 memanjang, satunya menara segi 8 dibangun oleh Master Ulrich di sisi utara fasad barat. Ensigen dan penggantinya Johannes Bastian membangun katedral dimulai dari tahun 1815 dan sampai 1090, selesai pada 1439. Jadi ini alasan dibalik adanya bangunan ini atau bentukan bangunan ini. Yang pertama dilihat dari interiornya, itu adalah bagian dari katedral, tepat dalam bagian depan barat di bawah menara, dipisahkan dari nave dan dua pilar besar 8,5 kali 5 meter yang menopang menara di atas. Elemen dekoratif utama adalah jendela mawar ditambahkan dengan 1320 dan 1340, dan secara substansi dipulihkan sejak itu. Sinar kaca kuning memancar keluar seperti matahari, dikelilingi potongan-potong hijau dan biru, serta mosaik oleh okuli kecil dengan desain bunga merah. Jadi pada interior bangunan ini terdapat beberapa jenis jendela yang unik. Di sini terdapat bentuk jendela yang memanjang dan membulat dengan bentuk seperti lukisan, yang pastinya lukisan ini berkait dengan tokoh atau tradisi agama Katolik sendiri. Berikut untuk eksteriornya, fasadnya ini contoh fasad baratnya. Jadi pada fasad ini dihiasi banyak sekali ornamen-ornamen dan ukiran-ukiran. Ini merupakan patung yang menceritakan tentang Yesus Kristus yang dikelilingi oleh murid-muridnya, dan juga fasadnya merupakan fasad penggunaannya menggunakan batu merah yang didapat dari daerah sekitar. Jadi untuk ketinggian menara ini sendiri merupakan 1.142 meter.
Itu tinggi dari lantai sampai ke ujung menara. Berikut ke karakteristik dari bangunan ini. Yang pertama, memiliki banyak ornamen atau hiasan hampir di setiap sudut bangunan. Ini contohnya, ini ada patung-patung. Di sini terdapat beberapa patung. Hampir keseluruhan bangunan ini dipenuhi oleh ornamen dan ukiran. Yang berikutnya, penggunaan kolom dan balok sebagai elemen utama, ya seperti pada bangunan umumnya. Berikut berupa bangunan besar dan megah dengan waktu pengerjaan cukup lama. Jadi ini merupakan bangunan yang cukup megah dan merupakan salah satu bangunan tertinggi pada masanya, tertinggi di dunia ya. Jadi ini bangunan dibangun sekitar 300 tahun baru selesai, bahkan sampai saat ini pun masih ada beberapa bagian yang belum selesai. Berikut memanfaatkan efek distorsi mata untuk menciptakan kemegahan dan keindahan bangunan-bangunan utamanya. Dan yang terakhir, bahan utama menggunakan bahan yang langsung diambil dari alam. Jadi materialnya material alami, yaitu batu, tanah, dan kayu. Jadi semuanya material alami. Bangunan ini juga memiliki karakteristik lain berupa penggunaan jendela kaca yang berwarna-warni. Jadi penggunaan jendela kaca yang berwarna-warni ini memiliki bentuk gambar dan memiliki arti atau makna tertentu. Dan juga ornamen dan ukiran. Terdapat juga menara yang paling tinggi dengan ukiran dan ornamen yang megah dan menarik. Seperti ini contohnya, keseluruhan bangunan terdapat ornamen dan ukiran. Kesimpulannya, katedral ini memiliki tinggi 152 meter atau 466 kaki dan merupakan gedung tertinggi dunia pada tahun 1647 hingga 1874. Melampaui gereja Saint Nicholas di Hamburg sampai hari ini, dan adalah gereja tertinggi ke-6 di dunia dan dibangun tertinggi yang masih ada yang dibangun seluruhnya pada abad pertengahan. Baik, sekian presentasi dari saya. Terima kasih.